Pernahkah kamu mendengar suara gamelan yang datang dari balik kabut di puncak gunung? Suara itu bukan dari manusia, dan malam ini, kamu akan tahu kenapa pos 5 di Gunung Lawu tak pernah lepas dari kisah mengerikan. Malam Jumat Kliwon. Kabut pekat dan suara yang memanggil satu persatu para pendaki. Apakah mereka pernah kembali atau hilang bersama gamelan gaib? Inilah kisah nyata fiksi tentang pendakian ke PUSV yang berubah jadi mimpi buruk. Simak baik-baik karena suara gamelan itu bisa saja menghampiri malam ini juga. Waktu itu hari Kamis sore, langit cerah, tapi udaranya dingin banget menusuk pulang. Gue, Rio, berdiri sambil merapatkan jaket, menatap jalur pendakian Cemoro Sowu yang tampak menggoda sekaligus bikin deg-degan. Di samping gua, ada Bima, temen SMA yang sekarang jadi partner naik gunung. Badannya kekar, bawa carir besar, dan punya gaya sok tahu. Satunya lagi, Yoga, temen kuliahku yang kalem, suka baca buku sejarah, dan hobi denger musik tradisional Jawa. Aneh sih, tapi dia orangnya asik. Kita gas sekarang, atau mau ngopi dulu? Tanya Bima sambil nyengir, nawarin botol kecil kopi hitam. Langsung aja Lan, kalau kelamaan malah dingin banget nanti di atas, jawab gue sambil ngaitin sabuk carir. Yoga cuma mengangguk sambil menarik napas dalam. Dia kelihatan agak gugup pula. Oke, gak, tanya gue bilang, cuma ini kan malam Jumat Kliwon ya, Gunung Lawu gitu loh, katanya pelan. Bima langsung ketawa, woi, jangan parno, itu mah mitos doang. Kita udah sering naik, gak pernah diganggu. Gue ikut senyum, walau dalam hati juga agak was-was. Ya gimana ya, Lawu tuh dari dulu terkenal angker, dari cerita pasar setan, Bokyeng, sampai yang katanya ada jalur gaib yang bisa bikin orang hilang. Tapi toh kami bertiga udah sepakat, ini pendakian yang udah direncanain dari 2 bulan lalu, dan kami nggak mau batal cuma gara-gara takut sama hal mistis. Akhirnya, sekitar pukul 16 kami mulai naik. Langkah kaki terdengar jelas di jalanan. Berbatu, sesekali bercampur tawa dan suara kami ngobrolin hal receh buat musir gugup. Udara makin lama makin dingin. Pohon-pohon cemara menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang yang bikin suasana jadi sedikit sendu. Tapi kami terus jalan dengan semangat. Sampai di pos 2, kami istirahat sebentar, minum, makan biskuit, dan nyelap keringat. Tok dari tadi sepi ya. Biasanya banyak suara burung atau jangkrik, komentar Yoga sambil melirik ke sekeliling. Bima cengar-cengir, namanya juga gunung. Gak, mana ada burung berkicau sor-sor gini. Gue dim, tapi bener juga sih, dari tadi kayaknya emang terlalu sunyi. Gak ada suara alam yang biasanya rem jadi latar belakang pendakian. Kami lanjut lagi. Langit makin kelabu, tanda malam sebentar lagi datang. Kabut tipis mulai turun, pelan-pelan menyelimuti jalur setapak yang kami lewati. Batu-batu mulai licin, dan senter kepala kami mulai dinyalain satu persatu. Pas sampai di pos 3, udaranya udah makin dingin. Kabut makin tebal, langit udah gelap. Padahal masih jam 5:30. Kita lanjut ke pos 5 aja langsung, ya? Tanya gue sambil nyari sinyal gak ada. Juga kelihatan ragu, gak istirahat dulu bentar? Sekalian aja, mumpung belum terlalu malam. Kalau kelamaan, nanti nyari tempat capnya susah, kata Bima, sambil lanjut jalan tanpa nunggu. Kami ngikutin dia, tapi makin lama, suasananya makin sunyi. Langkah kami terasa makin berat. Kabut udah kayak selimut tebal. Jarak pandang gak sampai 10 meter, dan anehnya, walaupun kabut tebal, kami gak ngerasa basah. Tiba-tiba Yoga berhenti. Kalian denger gak? Bisiknya. Gue pasang telinga. Sunyi, tapi sesekali ada suara kayak gemerincing kecil. Halus banget, angin kali. Celetuk Bima yang udah duluan jalan. Kami lanjut lagi. Langkah makin hati-hati.
Kami nggak banyak ngomong lagi, cuma fokus supaya nggak kepleset. Sekitar jam 7 malam, akhirnya kami sampai di pos 5, tempatnya agak lapang, dengan tanah keras dan dataran cukup rata. Cocok buat ngecamp. Udah, sini aja kita camp, gue capek banget, kata gue sambil ngejatuhin carir. Yoga duduk di batu sambil menarik napas panjang. Serem ya. Tempatnya sepi banget. Bima langsung keluarin kompor kecil dan mulai masak. Ming, sementara gue dan Yoga bangun tenda. Meski gerak cepat, tapi tangan gue dingin banget. Sampai susah ngaitin pasak tenda. Gue ngerasa aneh deh, kata Yoga pelan. Dari tadi tuh kayak ada yang ngikutin kita. Gue cuma mandang dia, lo kebanyakan baca cerita horor kali. Dia senyum tipis, tapi kelihatan cemas. Bima ngeluarin mie rebus, aroma gurihnya nyebar kemana-mana. Kami makan, ngobrol seadanya, tapi semuanya terasa nggak sesantai biasanya. Jam udah menunjukkan pukul 8 malam. Kami udah masuk ke tenda, ngelurusin badan. Angin malam mulai terasa lebih kencang, dan saat itulah kami mendengar suara itu. Pelan, halus, tapi jelas. Suara gamelan, seperti dari kejauhan. Tapi nadanya makin lama, makin mendekat. Yoga langsung duduk. Kalian dengar? Gue dan Bima saling pandang deg-degan. Itu gamelan kan? Suara gue bergetar. Bima bangkit dan buka sedikit resleting tenda. Kabut makin tebal. Cahaya senter cuma mantun di embun. Gue penasaran. Ada apa ya? Bisik Bima sambil nyalain senter dan ngintip keluar. Gue langsung tarik lengannya. Jangan keluar. Ding, jangan asal samperin. Ini lau. Yoga mulai bergumam. Pelan, kayak mengikuti irama gamelan yang makin nyaring. Gue merinding. Ini kayak lagu Jawa klasik. Kakek gue suka dengerin ini waktu dulu di desa. Dan sebelum kami bisa mencegah, Yoga buka resleting tenda dan keluar ke kabut. Yoga, gue teriak. Panik. Bima langsung lompat keluar nyusun. Gue ikut. Udara di luar tenda dingin banget. Kabut menelan pandangan. Dan suara gamelan itu makin jelas. Pelan tapi menghipnotis. Kayak ada sesuatu yang manggil kami ke dalam kabut. Disitulah semuanya mulai terasa. Bukan lagi pendakian biasa. Yoga, suara gue menggema di antara pepohonan dan kabut yang makin menebar. Gue lari beberapa langkah dari tenda, nyari bayangan Yoga, tapi yang kelihatan cuma putih tebal kayak asap, muter-muter nggak jelas. Udara dingin makin nyelekit. Nafas gue berat. Bima udah lebih dulu lari ke depan, senter di tangannya muter ke segala arah. Balik, woi. Ini bukan tempat main-main. Teriak Bima, tapi tetap nggak ada jawaban, nggak ada jejak kaki, nggak ada bayangan, cuma suara gamelan yang sekarang terdengar kayak makin dekat. Gue ngerasa panik campur bingung, mau nyusul takut kesasar, mau balik ke tenda, nggak tega ninggalin Yogan. Gue coba teriak lagi, ya. Denger gue, jangan kemana-mana. Tiba-tiba dari kejauhan gue dengar suara langkar, pelan, teratur, kayak ada yang jalan. Tapi nggak sendirian. Bima langsung narik tangan gue, balik ke tenda dulu. Ri, kabutnya tebal banget. Kita bisa hilang semua kalau maksa masuk. Gue diem, ragu, tapi akhirnya gue ngangguk. Kami balik ke tenda dengan langkah berat, sambil tetap manggil nama Yoga pelan-pelan. Begitu masuk tenda, gue langsung nutup resletingnya di dalam. Suhu udah dingin banget, tangan gue gemeter. Bima duduk, napasnya ngos-ngosan gila. Dia kemana sih? Masa hilang gitu aja? Gue cuma bisa geleng-gelang. Masih gak percaya. Kami berdua duduk dalam diam. Suara gamelan masih samar-samar kedengeran dari luar, kayak dari balik kabut yang sekarang udah kayak selimut tebal nempel di dinding tenda. Tiba-tiba kreekek.
Suara dedaunan diinjak dari luar. Langkah pelan, satu persatu. Bima langsung pegang pisau lipat dari saku cari. Gue merapat ke dinding tenda. Jantung gue berdebar kencang. Suara itu makin dekat dan berhenti persis di depan tenda. Kami berdua nahan napas, gak berani gerak. Gak ada yang ngomong lalu. Kalian, seseorang, atau sesuatu, berbisik dari luar. Suaranya berat, tapi pelan, kayak suara orang tua. Gue hampir aja teriak, tapi Bima narik tangan gue, suruh dim. Kami tunggu. Detik demi detik berlalu, tapi gak ada kelanjutan. Suara itu hilang. Langkah pun gak kedengaran lagi. Kami tetap dim di dalam tenda, sampai akhirnya, sekitar 15 menit kemudian tok tok tok. 3 ketukan pelan dari luar, gak kencang, tapi cukup buat bikin bulu kuduk berdiri. Gue bisik pelan ke Bima, jangan buka apapun. Jangan jawab. Dia ngangguk. Mukanya pucat. Beberapa menit kemudian, semua hening lagi, cuma suara angin dan gamelan. Tapi suara gamelan itu sekarang kayak berubah, nggak lagi merdu, tapi lebih kayak sumban, kayak diputar terbalik, atau dimainkan sama tangan-tangan yang salah. Kami nggak tidur malam itu, cuma duduk dim, sambil saling pandang. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi saat tiba-tiba suara langkah itu kembali, dan kali ini bukan satu, ada banyak langkah-langkah kecil, pelan, tapi ramai, kayak ada rombongan lewat di luar tenda. Kami saling tatap. Bisik gue pelan, Bima ngangguk pelan. Pasar setam. Seketika gue langsung inget cerita lama soal pasar ding, pasar bubrah, dan tentu aja pasar gaib di Lawu. Katanya, kalau kamu dengar suara pasar di tengah hutan gunung, jangan pernah nengok keluar, apalagi sampai beli sesuatu. Langkah-langkah itu makin dekat, suara tawa, suara bisik-bisik, dan dari luar, samar-samar. Bau kemenyan nyebar kemana-mana, lalu ada suara. Mau ikut? Suara perempuan, lembut tapi dingin. Bima hampir berdiri, tapi gue tahan. Jangan buka, jangan lihat. Kami berdua nutup telinga merem, nunggu semua itu berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, suasana mulai tenang lagi. Langkah itu menjauh, gamelan makin lama makin pelan. Dan akhirnya, hilang. Kami duduk dalam diam, masih gak percaya sama apa yang kami alami, sampai akhirnya. Tepat pukul 4 lewat. Resleting tenda dibuka dari luar. Gue langsung refleks ambil senter. Bima berdiri siap mukul dan seseorang masuk. Mukanya pucat, baju outdoornya kotor, sepatunya penuh lumpur. Itu Yoga. Tapi dia dim aja, gak ngomong sepatah kata pun. Matanya kosong, kayak gak sadar udah balik ke tenda. Yoga lo, kemana aja? Tanya gue panik. Dia duduk, menunduk, dan cuma bilang pelan, aku ngikut suara gamelan itu. Yoga duduk bersila di dalam tenda, tubuhnya gemetar, mukanya pucat, matanya masih kosong. Dia nggak ngomong apa-apa lagi selain kalimat pelan tadi malam, aku ngikut suara gamelan itu. Gue dan Bima duduk di depannya, bingung mau ngapain. Kami kasih air minum, tapi dia cuma megang botolnya, nggak diminum, nafasnya pendek-pendek, kayak orang habis lari jauh juga. Lo sadar nggak sih barusan tuh kemana? Tanya Bima pelan. Yoga mengangguk. Pelan banget, tapi tetap gak mau jawab. Lo sadar waktu lo hilang? Tanya gue lagi, lebih pelan. Dia menatap gue, tatapannya dalam, tapi kosong. Lalu dia buka mulut pelan-pelan. Awalnya cuma suara gamelan aja, tapi lama-lama kayak ada yang bisikin gue, lembut banget. Suaranya bilang ikut aja. Kayak suara ibu-ibu. Gue merinding. Bima langsung ngelirik ke gue.
Ekspresinya serius. Terus lo jalan kemana? Yoga nutup matanya sebentar, seolah lagi ingat sesuatu. Aku ngelewatin jalan yang beda. Tanahnya bukan tanah biasa, kayak jalan berbatu. Terus ada cahaya obor di pinggir-pinggir. Aku ngerasa kayak lagi jalan di tempat pesta. Pesta? Dimanyangir kecut. Maksud lo pasar? Yoga mengangguk. Banyak orang pakai baju Jawa kuno. Mereka nawarin barang-barang aneh. Ada yang jual dupa, bunga, bahkan baju putih. Tapi nggak ada yang punya wajah. Gue langsung nahan napas. Wajahnya kosong, dia kayak kabut. Tapi mereka semua kayak ngeliat aku. Kami semua diem. Gue bener-bener ngerasa ini udah bukan pendakian biasa. Ini udah masuk ranah lain. Dan yang paling bikin gue merinding, Yoga mulai bersenandung pelan. Lagu yang aneh. Nada-nadanya asing. Tapi ada nuansa Jawanya. Dan yang aneh, dia bersenandung dengan nada-nada gamelan. Boy, lo ngapain nyanyi? Tegur Bima langsung. Yoga berhenti, lalu bilang, lagu itu muter terus di kepalaku, kayak. Belum selesai, kami langsung keluar tenda. Udara pagi masih dingin, dan kabut belum hilang sepenuhnya. Tapi langit mulai terang. Matahari kayak malu-malu nongol dari balik awan. Gue rasa kita harus turun sekarang juga, kata gue tegas. Bima ngangguk. Yoga dim. Tapi pas kami angkat karir, dia ikut juga. Perjalanan turun gak sesemangat waktu naik. Kami semua jalan dalam diam. Sesekali Yoga berhenti, ngelihatin pepohonan, seolah ada yang dia lihat. Tapi kami gak bisa lihat apa-apa. Beberapa kali gue dengar suara gamelan itu muncul lagi, pelan sama kayak dari kejauhan. Gue gak bilang ke Bima, karena gue tahu dia pasti juga dengar. Tapi kita sepakat jangan dipanggil, jangan direspons. Tapi masalahnya, Yoga mulai ngomong sendiri. Dia manggil lagi. Dia bilang aku belum selesai. Gue langsung berhenti jalan. Yoga, lo denger siapa? Jangan dengerin lagi suara itu. Dia menatap gue pelan-pelan, lalu senyum kecil. Aku cuma mau dengerin lagunya sampai habis. Bima langsung narik lengannya. Pokoknya lo ikut kita turun. Jangan aneh-aneh lagi, ini udah bukan main-main. Yoga akhirnya ikut. Walau mukanya masih kayak gak tenang. Kami terus jalan sampai akhirnya jam 10 pagi. Kami sampai di dekat pos 2, ketemu sama rombongan pendaki lain yang lagi istirahat. Salah satu dari mereka, bapak-bapak sekitar umur 50-an, mandang kami lama banget. Terus dia bilang, kalian denger gamelan ya tadi malam? Kami semua dim. Gue cuma mengangguk pelan. Bapak itu mendekat, nadanya pelan tapi tegas. Kalian beruntung masih bisa turun bareng. Biasanya yang denger gamelan gak balik semua. Kami makin dim. Yoga melirik ke arah pohon-pohon. Bima ngelus wajahnya sendiri. Gue cuma bisa duduk, mikirin semua yang barusan kami lewatin. Kami gak cerita apa-apa lagi, cuma pamit dan terus jalan turun. Tapi satu hal yang terus terngiang di kepala gue. Gamelan itu, nada-nadanya masih muter di kepala dan senyum Yoga waktu dia bilang lagunya belum selesai. Bikin hati gue gak enak. Hari itu kami akhirnya sampai di base Camp Tomorrowsau sekitar jam 1 siang. Langit udah mulai cerah, tapi hati kami bertiga gak tenang sama sekali. Gak ada yang ngomong. Bahkan Bima yang biasanya paling cerewet pun diem terus panjang jalan turun. Yoga masih dalam keadaan aneh. Jalan pelan-pelan, kayak orang yang gak sepenuhnya sadar. Sesekali dia senyum sendiri, lalu gumam lagi lagu gamelan itu, yang sekarang mulai bikin gue ngerasa mual kalau dengar. Kami langsung pesan, ajak buat turun ke bawah. Dan malam itu nginep di penginapan dekat terminal. Niatnya buat istirahat dan tenangin diri sebelum balik ke rumah masing-masing.
Tapi ternyata semua belum selesai, justru kejadian paling aneh malah dimulai malam itu. Sekitar jam 2 dini hari, gue kebangun karena suara aneh dari kamar sebelah. Awalnya pelan, kayak orang lagi main alat musik. Semakin lama, semakin jelas, itu suara gamelan. Lagi, gue langsung duduk, jantung gue berdetak kencang. Sial, ini nggak mungkin. Ini udah jauh dari Lau. Gue bangunin Bima yang tidur di ranjang sebelah gue. Denger nggak? Dia langsung bangun, matanya langsung serius. Lo juga dengar? Bisiknya. Kami pelan-pelan keluar kamar. Jalan di lorong penginapan, suara itu makin keras. Kami ikutin asalnya, dan sampai di depan kamar Yoga. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari dalam, ada cahaya remang-remang oranye, kayak nyala obor. Gue ngelangkah pelan, Bima di belakang gue. Begitu gue intip ke dalam, gue nggak ngelihat kasur, nggak ada dinding, nggak ada lemari. Semua ruangan berubah, lantainya tanah. Dindingnya gelap kayak gua, dan di tengah ruangan ada kerumunan. Orang-orang pakai baju adat Jawa kuno, duduk bersila, mukanya ditutupi kabut. Di tengah mereka, ada panggung kecil dari bambu, dan di atas panggung itu, Yoga duduk, dengan mata terpejam, tangan di pangkuan, dan tubuhnya bergerak pelan. Seirama dengan musik gamelan yang entah dimainkan oleh siapa. Gue mau masuk, tapi Bima narik gue. Jangan, ini bukan dunia kita. Tiba-tiba, salah satu dari kerumunan itu menoleh ke arah kami. Padahal mukanya buram, tapi kami berdua ngerasa. Mereka melihat kami, satu persatu. Semua orang dalam kerumunan itu ikut menoleh. Gue langsung tarik pintu kamar bro. Kami mundur deg-degan, dan detik itu juga suara gamelan berhenti, lorong jadi sunyi lagi, cahaya dari kamar hilang. Bima ngelirik gue, wajahnya pucat banget. Apa itu barusan? Bisiknya, gue nggak bisa jawab. Gue cuma pegang kepala gue, yang mulai pusing. Semua kayak mimpi, tapi terlalu nyata, untuk dibilang halusinasi. Kami mutusin buat langsung masuk ke kamar lagi, dan kunci pintu rapat-rapat. Nggak ngomong apa-apa, tidur pun nggak bisa. Paginya, waktu kami ketok kamar Yoga, dia buka pintu dengan wajah santai, seolah nggak ada yang terjadi. Pagi, bro, makan yuk, katanya sambil nyengir. Gue dan Bima saling pandang, kayak ada yang salah banget di sini pas sarapan. Yoga cerita seolah dia mimpi indah tadi malam. Katanya dia mimpi lagi ada di tengah pertunjukan wayang di desa leluhurnya, kayak real banget. Bahkan gue bisa nyium bau dupa dan lihat wajah-wajah orang di situ, katanya sambil ketawa kecil. Bima langsung diletuk, lo yakin itu cuma mimpi? Yoga mengangguk, tapi tangan kirinya gemetaran pas megang sendok, dan waktu dia narik lengan jaketnya, gue lihat ada bekas arang di pergelangan tangannya. Kayak bekas disentuh api dupa. Gue langsung berhenti makan, perut gue mual. Bima bisik ke gue pelan, gue rasa dia belum pulang sepenuhnya dari tempat itu. Dan sejak saat itu, kami sadar satu hal. Tempat yang Yoga datangin, malam itu bukan mimpi, itu adalah pasar gaib. Tempat roh dan makhluk tak kasat mata berkumpul. Tempat yang cuma bisa dimasuki orang-orang yang dipanggil. Dan sekarang, Yoga udah kebuka pintunya. Ya. Hari itu kami langsung pulang ke kota masing-masing. Gue naik travel bareng Yoga, sementara Bima naik motor trailnya sendiri. Sebenarnya gue lebih tenang kalau kami bertiga bareng terus. Tapi Yoga bilang dia udah capek banget dan pengen istirahat. Bima juga nggak mau maksa. Sepanjang perjalanan, Yoga banyak bin. Sesekali dia senyum sendiri sambil mandang keluar jendela, lalu bersenandung pelan. Nada-nada gamelan itu yang mulai terasa kayak mantra, bukan lagu. Gue makin gelisah. Gue tahu
ada yang salah, dan kayaknya ini udah bukan urusan pendaki. Ngelantur karena kecapekan. Sampai di rumah, gue langsung masuk kamar dan tidur. Tapi malam itu, gue mimpi aneh. Gue mimpi jalan di hutan lau, tapi jalurnya berubah. Tanahnya basah, kabutnya tebal, dan dari kejauhan gue lihat Yoga berdiri sendirian di tengah jalan, melambai ke arah gue. Jangan menoleh, Rio. Jangan pernah menoleh ke belakang, katanya pelan, tapi suaranya kayak terpantung di dalam kepala gue. Pas gue bangun, baju gue basah oleh keringat. Gue lihat jam 3:33 pagi, angka yang bikin gue makin merinding. Besoknya gue coba hubungi Yoga, tapi WA-nya centang 1 biji, story-nya kosong, telepon nggak aktif. Gue panik, langsung kontak Bima. Bro, lo ada kabar dari Yoga? Nggak ada, dari kemarin juga nggak aktif. Kenapa? Gue mimpi aneh. Gue takut dia kenapa-kenapan. Gue juga. Tadi malam gue mimpi gamelan itu bunyi dari dalam kamar gue. Gue langsung nyaranin buat kami ke rumah Yoga. Kami janjian siang itu juga. Siangnya kami tiba di rumah Yoga yang ada di pinggir kota, agak masuk gang. Rumahnya sederhana, tapi sekarang sepi. Pintu pagar kebuka setengah. Gue dorong pelan-pelan. Bima udah lebih dulu nyamperin pintu utama dan pencet bel. Nggak ada jawaban. Kami coba ketok pintu. Yoga, bro, lu ada di dalam gak? Nggak ada suara, tapi dari balik jendela kamar, tirainya bergerak sendiri, padahal angin nggak kencang. Lo yakin mau masuk? Tanya Bima pelan. Kalau dia kenapa-kenapa di dalam, masa kita tinggalin? Akhirnya kami minta tolong tetangganya untuk bukain pintu, karena ternyata ibu Yoga lagi keluar kota dan Yoga sendirian, dengan kunci cadangan dari tetangga. Kami akhirnya masuk. Begitu masuk, suasana langsung beda, dingin, dan bau kayak bau dupa dan kemenyan yang dibakar terlalu lama. Kami pelan-pelan jalan ke arah kamarnya. Pintu kamar tertutup, tapi dari dalam ada suara gamelan lagi. Bima langsung melirik ke gue. Gue anggut. Kami dorong pintu pelan-pelan. Dan pas pintu terbuka kami lihat Yoga berdiri membelakangi kami di depan cermin besar. Dia diem aja, badannya tegak, tapi matanya di cermin menatap kami. Gue langsung merinding. Yoga. Dia nggak jawab, cuma mengangkat tangan dan menunjuk ke arah cermin. Bima langsung narik lengan gue. Jangan lihat. Jangan lihat cerminnya. Tapi gue udah telanjur melirik, dan di cermin itu bukan cuma ada Yoga, tapi ada bayangan lain di belakangnya. Hitam besar, matanya merah, dan saat itu juga suara gamelan berhenti. Tiba-tiba lampu kamar mati, gelap gulita. Kami langsung lari keluar. Napak kaki kami berantakan. Suara jantung lebih keras dari langkah. Begitu sampai luar rumah, kami ngos-ngosan, panik, bingung, dan nyaris gak percaya sama apa yang barusan kami lihat. Lo lihat juga kan? Itu bukan Yoga yang kita kenal, kata Bima dengan wajah tegang. Gue cuma bisa mengangguk. Tangan gue masih gemetar. Gue merasa sesuatu udah masuk ke tubuh Yoga. Dan yang paling gue ingat dari semuanya, saat dia menunjuk ke arah cermin, gue sempat dengar suaranya, pelan banget. Jangan menoleh ke belakang, Rio. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah nengok. Sejak kejadian di rumah Yoga itu, gue sama Bima sepakat untuk ngehindarin kontak langsung sama dia. Ada sesuatu yang salah, bukan cuma aneh, tapi nggak manusiawi. Gue sempat mikir, apa kita harus minta bantuan orang pintar? Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal percaya cerita kita? Seminggu berlalu, kami berusaha hidup normal. Gue balik kerja, Bima sibuk di garasi motornya. Tapi
Rasa nggak tenang itu nggak pernah pergi. Setiap malam, gue selalu kebangun jam 3:33. Setiap malam juga, gue denger suara gamelan, bukan dari mimpi, tapi dari arah luar jendela kamar gue, pelan halus. Tapi nadanya makin jelas, makin masuk ke kepala gue. Gue udah coba nutup kuping pakai bantal, tapi suara itu kayak dari dalam diri sendiri. Sampai akhirnya, suatu pagi, Yoga muncul lagi. Tiba-tiba nongol di depan kontrakan gue. Gue yang baru bangun langsung kaget. Dia berdiri di depan pagar sambil senyum. Senyum yang kaku beliau. Ayo ikut gue, katanya. Sama Bima juga. Kita harus ke laut lagi. Nggak bisa, yuk. Kita udah sepakat. Kita nggak bakal balik ke sana. Lagian lo kenapa baru nongol sekarang? Yoga dim. Matanya nanar. Tapi dia tetap ngulang kalimat itu. Kita harus balik. Kalau nggak, kita semua bakal dibawa. Gue nggak jawab. Cuma ngeliatin dia. Ngerasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. Ada hawa dingin yang ngebungkus dia. Akhirnya, gue lapor ke Bima. Dia langsung datang ke tempat gue. Pas dia lihat Yoga, dia langsung narik lengan gue, ngajak masuk ke dalam. Itu bukan Yoga, sumpah, lo lihat matanya. Gue ngangguk pelan. Mata Yoga sekarang kayak kosong, gak ada kehidupan, cuma pantulan kegelapan. Anehnya, pas kami keluar lagi, Yoga udah gak ada, kayak hilang begitu aja. Gue sampai lari ke ujung gang. Tapi nihil, dia bener-bener hilang. Besoknya, kejadian aneh makin sering. Gue lihat bayangan hitam di pojokan kamar. Gue denger langkah kaki muter di luar rumah, padahal nggak ada siapa-siapa. Dan tiap malam Jumat, gamelan itu makin keras. Bima juga ngalamin hal yang sama. Dia sampai nge-vlogin semua kejadian aneh di garasinya. Dan pas dia puter ulang videonya, ada suara Yoga dari rekaman itu. Padahal dia sendirian. Jangan toleh ke belakang, Bim. Jangan pernah nengok. Kami udah bener-bener panik. Akhirnya kami mutusin buat nyari dukun atau orang pintar. Setelah tanya-tanya, ada satu nama yang katanya sering bantu para pendaki yang ketempelan. Namanya Mbah Prawiro, tinggal di lereng Lawu, nggak jauh dari jalur Cemorosau. Hari itu, kami berangkat ke Magetan, motoran, nggak banyak omong. Jalanan naik turun, berkabut, hawanya dingin. Sampai di rumah Mbah Prawiro, rumah tua dari kayu jati, ada kemenyan kebakar di sudut-sudutnya. Begitu kami masuk, Mbah Prawiro langsung nengok ke arah kami berdua, dari Lawu. Katanya tanpa ditanya, kami saling lirik. Gue jawab pelan, iya, Mbah, dari pos 5, dia mengangguk. Lalu bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Salah satu dari kalian udah nggak balik lutut. Kami kaget, langsung nanya, maksudnya, Mbah? Dia nggak jawab, cuma ngambil mangkok berisi air dan nyuruh kami lihat bayangan di dalamnya. Gue lihat pertama, cuma ada muka gue. Bima ngintip dan langsung mundur. Anjir, itu siapa di belakang gue tadi? Gue kaget, pas gue lihat lagi. Ada bayangan tinggi, hitam, berdiri di belakang Bima, matanya merah menyala. Nafas gue langsung sesak. Mbah Prawiro mulai nyalain dupa dan bacain mantra. Suasana kamar berubah. Langit-langit jadi berat, udara makin tipis. Lalu dia bilang, kalian dibawa ke pasar gaib, tapi cuma raganya yang balik. Jiwanya masih tertinggal. Salah satu dari kalian harus kembali. Gue dan Bima langsung saling tatap. Kita harus balik ke pos 5. Tanya gue pelan. Mbah Prawiro mengangguk. Tapi ingat, kalian akan melihat banyak hal. Jangan pernah menolak apapun yang kalian dengar. Jangan sekali-kali nengok ke belakang. Kami dim. Gue gemetar. Tapi kami tahu, kalau nggak diselesaikan sekarang, teror ini bakal ngikutin terus. Kami harus balik, harus hadapi semuanya di pos 5, dan entah kenapa, di luar rumah Mbah Prawiro, suara gamelan mulai terdengar lagi.
Tapi kali ini, lebih keras, lebih dekat. Hari itu malam Jumat, gue dan Bima kembali berdiri di jalur pendakian Cemoro Sewu. Langit mendung, udara lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun sejak kami baru nyampe parkiran. Semua terasa salah. Tapi kami tetap melangkah, langkah kaki. Kami berat, gue bisa ngerasa. Kaki ini seperti ditarik untuk mundur, tapi ada sesuatu dari dalam dada gue yang maksa terus maju. Kami udah siap, Mbah Prawilo cuma kasih satu pesan. Begitu suara gamelan terdengar, jalan terus, jangan toler, jangan jawab, jangan berinteraksi. Kami bawa sesajen kecil kembang 7 rupa, dupa, dan kain putih. Mbah bilang itu bukan buat jinnya, tapi buat nunjukin bahwa kami niatnya bukan mantan. Tapi mohon izin, kami naik cepat. Langsung ke pos 5 tanpa banyak istirahat. Langkah cepat, napas ngos-ngosan, tapi mental harus kuat. Pas di pos 3, angin mulai berhembus aneh. Daun-daun di tanah bergerak muter, kayak pusaran kecil. Bima udah ngerasain, ada yang ngikutin, ngerasa nggak? Bisiknya, gue cuma angguk, nggak mau ngomong banyak. Sampai akhirnya, pos 5, di sini semuanya berubah. Kabutnya tebal banget. Jarak pandang cuma 2 meter. Gue nyalain senter, tapi cahaya kayak ditelan kabut. Kami duduk sebentar, tarik napas. Gue keluarkan sesajen. Lalu kami taruh di batu besar yang ada di sudut pos. Kami duduk bersila, diam, menunduk. Dan tiba-tiba, dang. Suara gamelan itu datang lagi, perlahan, dari jauh. Lalu makin dekat, makin jelas, ceng catung dung. Suara gon, kenom, kendang, dan bonang semuanya berpadu dalam ritme yang bikin jantung gue bergetar. Suara itu datang dari arah belakang kabut, tapi kami tahu, jangan nengok. Bima mulai gemetar. Tangannya dingin, gue lihat pelipisnya basah sama keringat padahal udara sedingin es. Lalu terdengar suara Bim riuh. Gue kenal suara itu suara yoga, tapi nadanya datar, kosong, kayak rekaman yang diputar berulang. Jangan jawab, bisik gue. Tapi Bima mulai goyah. Bibirnya bergerak, kayak mau manggil balik. Gue langsung dorong pundaknya, Bim jangan. Itu bukan yoga. Lalu suara gamelan berhenti. Sunyi, yang terdengar cuma suara napas kami. Sampai akhirnya muncul sosok dari balik kabut, seseorang berdiri. Rambut panjang, pakaian putih, wajahnya samar. Kami diam. Sosok itu tidak mendekat, dia hanya menunjuk ke arah batu sesajen itu. Lalu ke arah kanan. Ke balik pepohonan ini, gue lihat kain putih yang kami bawa mulai melayang pelan. Padahal nggak ada angin. Bima akhirnya bicara, pelan, gemetar. Gue harus pergi ke sana. Gue harus bawa dia pulang. Gue tarik lengannya, lo gila. Itu jebakan. Tapi Bima jalan pelan ke arah kabut, dan tiba-tiba kabutnya terbelah. Ada jalur kecil muncul, tertutup pohon-pohon kering, dan di ujung jalur itu ada sesosok manusia jongkok. Tubuhnya kaku, punggungnya membelakangi kami. Itu Yugan, gue tahu. Bahkan dari siluetnya, Bima lari. Gue teriak, Bim, jangan lari. Dia nggak dengar, gue ikut ngejar. Tapi tiba-tiba tanahnya berubah, lembek, kayak lumpur. Langkah gue berat, dan suara gamelan datang lagi. Kali ini kenceng banget. Dua angger keki. Telinga gue berdengung, gue jatuh terduduk. Mata gue blur, tapi gue lihat Bima udah sampai di depan Yoga. Dia pegang bahunya, yep balik ini. Gue, Bima. Ayo pulang. Tapi begitu Bima sentuh dia, sosok Yoga itu menoleh, mukanya hancur, bukan manusia, matanya hitam. Dan dari mulutnya
keluar suara, bukan giliran kalian. Tiba-tiba tubuh Dima mentan ke belakang, gue teriak, Dima. Gue lari, tarik tubuh Dima, dia pingsan. Tapi napasnya masih ada, gue nggak tahu dari mana tenaga itu datang, tapi gue gendong dia, balik ke arah sesajen, dan begitu gue nyampe di batu besar tadi. Semua suara berhenti, kabut hilang, langit cerah perlahan, gue nangis, gak tahu karena lega atau karena trauma. Dima sadar beberapa menit kemudian, dia cuma bilang satu hal, itu bukan yoga, tapi dia nyuruh kita pergi, dia nyelamatin kita. Seminggu kemudian, kami balik ke rumah Mbah Prawiro. Beliau cuma senyum tipis dan bilang, kadang yang tertinggal gak ingin membawa yang lain, tapi kalian harus janji. Jangan pernah balik ke pos 5 malam Jumat lagi. Kami mengangguk. Gue tahu, janji itu gak akan gue langgar sampai kapanpun, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, gue tidur tanpa suara gamelan, pelan. Dan sejak malam itu, suara gamelan tak pernah terdengar lagi di telinga mereka, tapi di Lau. Tak ada yang benar-benar hilang, hanya menunggu giliran yang lain untuk datang. Jangan pernah mendaki Lau sendirian di malam Jumat, dan kalau kamu mendengar suara gamelan, jangan dijawab, karena bukan kamu yang memanggil mereka, tapi mereka yang memilihmu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa subscribe, karena kisah berikutnya bisa jadi tentang kamu atau orang terdekatmu yang hilang tanpa jejak di jalur pendakian berikutnya.